Oke, jadi ada yang bertanya sama gua soal saham yang nyangkut ya. Jadi di kolom YouTube gua ada yang bertanya, jadi dia invest di saham dan ternyata saham dia turun 75% dan ya apa ya? Dia takut apakah dananya itu aman atau enggak. Nah, di video ini gue bakal bantu untuk jawab soal permasalahan itu. Buat teman-teman yang penasaran, simak setelah yang satu ini. Jadi kalau untuk saham nyangkut juga ya, atau saham yang misalkan tadinya lu lihat oh ini lagi tinggi-tingginya terus lo invest, nah tiba-tiba dia jeblok. Nah biasanya ini saham-saham gorengan ya guys ya, saham-saham di mana dia tuh naiknya udah gila-gilaan, terus habis itu pas kita mau lagi di pucuk terus kita lihat dia udah turun, kita mau jual-jual itu nggak bisa ya. Itu biasanya tipikal tuh saham-saham gorengan. Makanya kalau ada saham-saham seperti ini, kalau kamu yang belum tercemplung, ya mendingan jangan ya. Terus kalau misalkan di dalam kasus seperti ini, gimana yang harus dilakuin? Menurut pendapat gue adalah, kalau misalkan kasus-kasus seperti ini, sahamnya nyangkut, disuspend, dan lain sebagainya, ya berarti itu adalah resiko dari investasi saham juga. Memang saham itu tidak selalu enak guys, tidak selalu profit ya. Jadi ketika terlibat di saham nyangkut kayak begini, apakah dana lu aman? Sebenarnya dana lu sebenarnya udah nggak aman. Kenapa nggak aman? Karena kan itu resiko investasi. Lu nggak selalu dapat profit, lu juga bisa rugi. Kalau dia turun 75% ya berarti duit lu juga turun 75%. Walaupun lu tidak me-withdraw duit lu di situ ya. Nah, paling bisa nggak dia naik lagi? Bisa kalau misalkan saham tidurnya atau saham yang disuspend itu udah balik normal dan memang dia naik ke atas. Kalau enggak ya berarti lu harus nunggu gitu. Nah itu saham nyangkut. Apakah duit lo benar-benar mati? Jawabannya gue juga bingung ya. Duit lo tuh nggak sebenarnya mati. Suatu hari nanti kalau misalkan saham lo naik lagi, ya lo akan ya oke-oke aja. Tapi kan nggak tahu kapan. Kalau saham kayak disuspend atau saham tidur kayak gitu. Ya kayak misalkan contoh sahamnya Bumi itu kan sempat tidur kan. Nah lama banget baru abis itu dia bangkit lagi. Tapi kan kita nggak tahu apakah saham lu itu akan seperti itu atau enggak, dan kalaupun seperti itu akan butuh waktu yang sangat lama. Dan kalau disuspend itu biasanya setahu gue tidak bisa dijual maupun tidak bisa dibeli. Jadi kalau gue seandainya dalam posisi lo seperti apa sih? Kalau gue dalam posisi lo adalah satu, jadikan itu pelajaran ya. Jadikan itu pelajaran. Gue tahu itu nggak enak, tapi itu resiko pak. Lo nggak mungkin juga investasi saham nggak ada resikonya. Jadiin itu pelajaran. Lo fokus sama yang baru. Dan kalau lo invest, jangan lo invest karena harganya naik gitu. Harganya naik sampai lo tuh kayak ribuan persen, ratusan persen. Nah itu udah nggak masuk logika. Nah makanya lo pelajaran kalau kayak gitu, lihat fundamentalnya. Kalau lo nggak tahu, coba aja blue chip dulu gitu. Itu sebenarnya cara no-brainer yang lu bisa lakuin. Jangan lu main tembak, saham gede langsung gue beli. Ya, itu tindakan salah. Jadi lu pelajarin, terus lu nanti invest di saham yang benar ya, yang tidak gorengan, yang tidak bermasalah ya, baru. Nah nanti suatu hari nanti tiba-tiba saham itu bangkit dari tidurnya dan lain sebagainya, oh ya udah, lu bisa terima hasilnya. Anggap aja itu uang lupa gitu. Karena kalau lu masih pikirin dan lu mencari-cari cara, ya nggak bisa pak. Karena kan investasi itu dari awal itu tidak pernah menggaranti lu bakal naik terus. Enggak, kan ada resikonya juga gitu. Jadi kita harus bisa terima resikonya. Yang penting kita mau belajar dan kita mau untuk berkembang. Ya jangankan lu, Warren Buffett, Charlie Munger, mereka pun juga melakukan kesalahan. Ya kan di salah satu wawancara Warren Buffett pernah ada yang nanya Warren Buffett, lu pernah ngelakuin kesalahan nggak dalam investasi? Terus Warren Buffett bilang, lu punya buku nggak? Kalau punya buku, gue akan isi penuh semua kesalahan gue. Di situ itu adalah sebuah tanda bahwa Warren Buffett aja yang jago banget investasi saham, itu dia punya banyak kesalahan. Apalagi kita, apalagi lu juga. Jadi yang penting kita mau belajar aja. Buat teman-teman semua yang setelah ini tertarik untuk mulai investasi saham, kamu bisa cek aja di kolom deskripsi gue untuk mulai berinvestasi dan kamu bisa mendapatkan bonus saham juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.